Sesuai dengan tema kita ya dalam tahun ini ya, untuk menjadi manusia rohani, di mana sebelumnya kita sudah belajar untuk menjadi manusia yang baru ya. Nanti terakhir akan saya simpulkan semuanya ya. Jadi kita belajar tentang 3 tahap ya, sebagai anak-anak Tuhan ya, dimulai jadi manusia baru, terus kemudian bertumbuh menjadi manusia rohani, dan sampai sempurna ya, menjadi manusia yang sempurna, yaitu seperti Kristus. Katakan seperti Kristus, 1, 2, 3, seperti Kristus. Ya, nanti bulan depan, Desember ini kan bulan Kristus ya, saya nanti mau 1 bulan itu, jadi jangan hanya pas Natal saja ya, kita merayakannya gitu, 1 bulan penuh ya saudaraku, amin saudaraku ya, 1 bulan itu bulan Desember nanti, bulan yang luar biasa ya, kita rayakan ya Yesus datang ya ke dunia. Mungkin nanti temanya 1 bulan itu ya, bulan Kristus menyatakan dirinya, amin saudaraku ya. Bulan apa saudaraku? Bulan di mana Kristus menyatakan dirinya. Oh, aduh. Ya, Yesus menyatakan diri. Puji Tuhan. Nanti ya, nunggu Desember. Nah, dan hari-hari ini kita belajar terus ya. Kalau minggu lalu kita belajar berbeda dengan dunia. Jangan sama, serupa dengan dunia ya, berarti berbeda dengan dunia. Sebelumnya jangan bersahabat dengan dunia. Sebelumnya lagi ya, lupa ya bukanya, bagaimana dunia ini membenci Allah ya, sehingga membenci umatnya juga, membenci Kristus, apalagi Roh Kudus yang mereka tidak kenal ya, tidak bisa ya untuk mengenal Roh Kudus ya, karena sudah dalam kegelapan ya, itu nanti diperdalam lagi ya. Tapi intinya gini saudaraku ya, dari sini nanti saudara akan belajar satu istilah lagi ya, puji Tuhan, walaupun kita di desa ya, Alkitab ini kan bahasa Yunani ya, perjanjian baru ya. Kita sudah belajar menjadi manusia rohani, itu bahasa Yunaninya apa? Sambil diingat-ingat sedikit saudaraku. Roh itu apa? Pneuma, ingat-ingat ya. Manusia rohani itu pneumatikos ya. Pneumatikos ya. Jadi menjadi manusia yang rohani, pneumatikos. Kalau tidak menjadi manusia rohani, kita menjadi manusia duniawi ya. Kontradiksinya, kita hanya ada 2 pilihan, menjadi manusia rohani dan manusia apa? Duniawi. Manusia duniawi apa? Kemarin istri saya bercanda. Sarkikos, apa saudaraku? Sarkikos. Sark itu daging ya, manusia daging, manusia duniawi. Nanti saudara akan temukan hari ini pesukikos ya. Pesuke itu jiwa ya. Pusukikos ya, nah tak lihatnya lagi angel ya, jadi manusia jiwani itu ada lagi nanti ya saudaraku ya. Pesukikos, angel rek. Pesukikos yang ngajar aja ngomongnya sulit, apalagi ada ya, bukan bahasa kita ya. Itu diterjemahkan juga manusia duniawi, saya tunjukkan ya. Jadi jiwa dan daging ini ya, sark dan pesuke ini dihitung oleh Alkitab itu duniawi saudaraku ya. Memang ada hubungannya di situ. Tapi pneumatikos inilah ya, manusia rohani ini yang Alkitab ya mau kita ini menjadi yang seperti itu. Kita akan lihat ayat-ayat firman Tuhan dulu ya. Kita minggu lalu ayat yang terakhir ya, saya buka kepada Anda tentang Roma 12 itu ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini ya. Kita lihat dulu aja lagi ya, sebelum kita melangkah. Nanti hari ini ya, kita akan belajar tentang hikmat Allah di atas hikmat dunia. Katakan bersama saya, 1, 2, 3, hikmat Allah di atas hikmatnya dunia. Ya, luar biasa. Jadi kita melanjutkan dari berbeda dengan dunia. Kenapa perlu berbeda? Ya, karena kita punya hikmat Allah yang tentu berbeda dengan hikmat dunia. Dan itu di atasnya. Ya, tingkatannya, levelnya lebih tinggi seperti sarkikos, ya, pseukikos, dan pneumatikos ya. Kita hari ini akan melihat ayat ini dulu ya, Roma 12 ayat 2. Di situ kita minggu lalu sempat belajar, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini ya. Jangan, bahasa Inggrisnya confirm ya, jangan confirm dengan dunia ini, juga terjemahnya bukan kosmos ya, itu dunia dalam arti lingkungan, age ya, waktu ya, zaman, lebih ke arah zaman. Jadi memang dunia itu berubah-ubah ya, sesuai zamannya gitu ya. Dan zaman sekarang ya, memang orang kan ya, bukan berarti kita tidak boleh mengikuti perkembangan zaman ya,
Tapi intinya setiap zaman itu ada tantangannya masing-masing gitu saudara ya. Dan kita harus melihat zaman ini zaman yang seperti apa gitu loh ya. Jangan sampai kita keseret gitu loh. Ada sesuatu yang itu orang Jawa itu punya apa namanya orang yang terkenal siapa itu yang punya Ronggola ya. Saya enggak seberapa, saya bukan kejawen. Itu yang katanya punya istilah apa? Iki zaman edan, saudara. Dia menubuatkan lah itu nabinya orang Jawa itu ya, saudara ya. Katanya akan ada zaman edan. Nek ora edan, ora keduman yang Jawa-Jawa kan ngerti saudara ya. Nanti satu kali akan ada zaman gila gitu ya, zaman edan. Kalau enggak gila, enggak akan kebagian gitu. Ya, saya enggak, itu nubuatannya orang Jawa ya. Tapi di sini itu bicara zaman, ada satu zaman dan zaman itu akan berubah-ubah. Dan kita harus sebagai anak Tuhan ya, kita bukan istilahnya justru malah ikut dengan zaman yang ada. Misalnya ada zaman edan ikut edan gitu ya. Atau zaman yang kacau ikut kacau ya, tidak. Apalagi sekarang zamannya corona, zaman pandemi ya, zaman dunia satu ya, menjadi satu. Kita sebelum ini mendengar tentang globalisasi ya, dunia ini menjadi satu ya, dihubungkan dengan internet, dihubungkan dengan hal-hal yang luar biasa. Sekarang menjadi satu karena penyakit, ya, karena virus. Ya. Nah, kita anak-anak Tuhan harus bisa menyikapi dengan benar ya, sebagai anak Tuhan harus bagaimana. Nah, di sini ada katakan kamu jangan serupa, jangan terseret dengan arus zaman ini, arus dunia di zaman sekarang ini. Tetapi di situ dikatakan apa, saudaraku? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, saya cek bahasa aslinya metamorfoste ya. Metamorfoste itu berubah menjadi gitu saudaraku ya. Berubah bentuk gitu ya. Jadi berubahnya itu berubah sama sekali. Ya, tentu sesuai dengan firman Tuhan ya, dikatakan kamu di dalam Kristus manusia baru itu ya tahun lalu minggu lalu. Saya pernah ngajarkan tentang manusia baru berubah sama sekali. Di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Baru sama sekali. Metamorfoste, berubahlah. Nah, saya sering bercanda kan ngasih contoh, kalau metamorfoste ini, metamorfosis, ya dari sinilah muncul istilah metamorfosis, berubah, bentuknya itu berubah sama sekali. Itu contohnya apa, saudaraku? Kupu-kupu itu paling gampang. Kupu-kupu itu berubah bentuk sama sekali. Sebelum kupu-kupu yang manis, yang indah, ya kok manis ya, beautiful, yang cantik, itu sebelumnya dia itu berupa apa, saudaraku? Ulat, kepompong itu ya, saudaraku ya. Kepompong ya, gilani ya kan lucu ya. Ya, gulik-gulik gitu ya. Ya, itu bayangkan seperti kepompong ya, seperti ulat itu ya, bentuknya seperti itu, tiba-tiba ya bukan tiba-tiba, ada proses ya, berapa lama itu kan, berproses menjadi kupu-kupu. Itu yang disebut metamorfoste, berubah bentuk sama sekali. Nah, ada lagi perubahan yang saya sering ngasih contoh, ya perubahan yang tidak berubah bentuk. Loh kok ada, Pak? Ada, berubah tapi tidak, wujudnya tetap tidak berubah. Yaitu apa? Ular. Ya, bahasa Jawa melungsungi kan, ular itu ada waktu tertentu diem, ganti kulit, ya berubah kulitnya. Yang berubah cuman luarnya saja, kulitnya saja. Tapi tidak ada perubahan bentuk sama sekali lah. Anak Tuhan ini diajar jangan seperti itu. Tapi anak Tuhan seperti metamorfoste, berubah bentuk. Jangan hanya luarnya saja berubah, dalamnya tetap ular. Ya. Ular itu kulitnya saja yang berubah, ganti kulit. Tapi isinya, ya oknumnya tetap ular. Nah kita makanya dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Yang berubah bukan luarnya, bukan kulitnya, bukan lahiriahnya. Rambutnya diganti, potongannya, bajunya, badannya, enggak. Yang berubah itu adalah rohaninya, bentuk. Jadi manusia lama menjadi manusia yang baru, itu metamorfoste. Makanya di situ berubahlah, metamorfoste, ya, oleh pembaharuan budimu, ya. Nous di situ ya, nous itu dari kata dasarnya ginosko, pengetahuan, oleh pengetahuanmu ini. Jadi cara berpikir. Orang itu berubah, dan makanya kenapa hari ini saya akan ngajar tentang hikmat. Katakan hikmat, 1, 2, 3, hikmat. Tapi hikmatnya Allah ya saudara ya. Pengetahuannya Allah gitu ya, bukan pengetahuan dunia. Berubahlah oleh pengetahuan ini tadi, pembaharuan budimu ini. Ya, metamorfostenya dari situ, cara berpikir kita harus dirubah.
berubah bentuk, ya, cara berpikir. Makanya ada lagunya itu diambil dari Petrus itu ya, surat Petrus. Ku telah mati, dan tinggalkan, itu lagu dari awal tuh bagus itu ya. Bukan dengan barang fana, kau apa itu? Membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Itu dari 1 Petrus ya. Dia telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dengan segenap hati dan pengorbananmu. Lah lagunya terusnya apa? Ku telah mati, itu berubah bentuk gitu. Dan tinggalkan gitu ya. Cara hidupku yang lama gitu ya. Nah, jadi kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, gitu ya istilahnya. Jadi cara hidup dunia. Kenapa saya ngajarkan berapa waktu ini tentang dunia, supaya kita bisa membedakan ya dosa dengan dunia. Karena nanti dalam perjalanan hidup kita akan menghadapi hal-hal yang di dunia ini, perkara-perkara dunia, saudaraku. Dan ini kadang-kadang ini dosa apa enggak ya gitu ya. Ini boleh apa enggak ya lah, itu saudaraku ya. Nah maaf ya kalau saudara seberang itu kan punya hukum ya untuk makan, untuk apa itu ya. Saya pernah nggak sengaja makan di kaki 5 ya. Makan harus tangan kanan, itu ada ayatnya itu ya. Kalau tangan kiri setan gitu. Makan tangan kiri ya. Itulah keyakinan sana. Lah ibu saya tak ceritain, loh aku lah kidal iki lah setan. Kebiasaan kidal ya. Jadi kalau kita nih ada nggak seperti itulah saudaraku ya kira-kira. Kita nih ini boleh yang gimana, kalau apa tidur harus gimana atau apa, nggak ada ya. Jadi ada hal-hal di dunia ini nanti kita akan temukan saudaraku ya, yang hal-hal yang nampaknya netral gitu saudaraku ya. Tapi saudara nanti akan menghadapi satu dilema gitu saudaraku ya. Boleh enggak ya, bisa enggak ya? Misalnya kayak contoh pekerjaan misalnya ya. Pekerjaan itu kan sesuatu yang umum ya, semua kita perlu bekerja gitu ya. Nah, tetapi misalnya kan bekerja enggak berdosa, ini bukan masalah dosa, tapi ini lah makanya ayat selanjutnya kan berubahlah pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Katakan membedakan, 1, 2, 3, membedakan apa? Manakah kehendak Allah yang baik, yang sempurna, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Ya. Saya misalnya bekerja, saya enggak berdosa. Orang harus bekerja tuh ngasih nafkah keluarga misalnya. Tetapi apakah itu kehendak Allah gitu loh, ngerti maksud saya? Kerja itu enggak berdosa. Kita akan dihadapkan ini tingkatnya lebih tinggi nanti, saya akan tunjukkan. Ini kalau enggak jadi manusia rohani berat, saudara, aku ngerti ini. Ya, Mas juga sering sharing di Kersel ini gelisah. Saking ini enggak apa-apa, itu saking kerinduan manusia barunya ini bereaksi, saudaraku. Ya. Itu nanti masalah pekerjaan aja sebagai anak Tuhan, kita enggak asal kerja gitu aja. Kawin pun ya enggak asal kawin gitu ya. Enggak asal seneng gitu aja. Itu benar-benar oleh pembaruan budi ini kita akan bisa membedakan. Ini dari Tuhan atau bukan? Ini kehendak Tuhan atau bukan? Ya toh, oleh pembaruan budimu, kamu bisa membedakan manakah yang baik, manakah yang berkenan pada Allah, manakah yang ini seperti ini. Makanya anak Tuhan ini, saya harap Anda bisa menangkap ini, amin saudaraku. Ini pelajaran kelas tinggi, saudara, kelas berat ini. Ya. Makanya di Alkitab ini luar biasa, terutama perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu apapun ada hukumnya itu, saudaraku. Aturan-aturannya, saudaraku, ya benar itu. Jelimet banget itu, saudaraku, ya jelimet banget. Puji Tuhan kita di dalam Kristus ya, kita aturannya beda, saudaraku ya. Sampai Rasul Paulus nulis ya, segala sesuatu halal bagiku. Halal, segala sesuatu halal. Karena punya prinsip gini, bagi orang yang najis, semuanya najis. Bagi semuanya orang yang suci, semuanya suci. Ngerti enggak maksudnya, saudaraku? Orang, ya maaf ya saudaraku, walaupun ya kalau sudah kotor pikirannya, najis ya. Lihat orang baju ketutup semua aja, itu bisa ngeres loh otaknya, orang yang sudah najis. Apalagi dibuka dikit udah tambah. Ya, tapi bagi orang yang suci, semuanya suci gitu loh. Oh, kekristenan itu lain, saudaraku, ngajarnya beda. Ya. Jadi Anda misalnya penampilan gitu, saudaraku ya. Maaf ya, Anda melihat orang yang, ya makanya orang yang pikirannya udah jorok, udah rusak, udah kotor, udah najis. Lihat anak kecil ada udah, maaf ya, tergerak syahwatnya gitu loh. Anak kecil enggak ngapa-ngapain. Ini kan karena makanya perlu berubah bentuk.
Tapi bagi orang yang suci, semuanya suci gitu. Jadi itu makanya yang berubah itu dalamnya, saudaraku. Sehingga semua itu halal gitu loh. Alkitab ngomong gitu. Jadi enggak ada aturan saya berpakaian harus yang bagaimana, enggak ada aturan di Alkitab berpakaian yang seperti apa. Itu urusan duniawi. Anda mau pakai pakaian apapun, ya kan sebagai anak Tuhan kalau Anda orang yang suci, semuanya akan suci. Dan dalam arti Anda akan ngerti. Orang yang suci itu bajunya seperti apa gitu loh. Ya toh, itu seperti itu. Tapi ada luar biasa juga, nanti kita akan ke sana, ini sebenarnya belum khotbah ke situ, nanti arahnya ke sana ya. Saya lompat terlalu jauh ya, saking semangatnya. Jadi, tapi apakah itu berguna itu nanti tolak ukurnya berguna enggak gitu. Ya makanya saya kapan sempat nyinggung rokok, memang di Alkitab enggak ada ukuran dosa apa enggak, itu perdebatan masih pendeta kan masih ada yang rokok misalnya segala macam. Tapi kalau diukur dengan ukuran, nah ini kehidupan dunia atau enggak, bisa dilihat saudara. Berguna enggak itu? Saya mau tanya, rokok berguna enggak misalnya? Ayo jawab misalnya, ini kan gampang, rokok itu berguna enggak? Kadang jawab, ngerokok semua jangan-jangan. Merokok itu berguna atau enggak? Menghabiskan apa? Uang. Ya, yang harusnya saya punya tukang itu saya rokok kalau kerjakan di rumah saya, Suwadi itu loh. Saksiannya luar biasa. Ya. Terus sering sharing-sharing sama saya, kapan tuh datang sekarang udah jadi kepala tukang, dia punya anak buah, sudah membayar proyek-proyek. Ya sekarang mau manggil aja sulit saya, saudara. Dia dengar nasihat saya ya, dia enggak ngerokok, saya ngomong uangmu daripada, ini karena dia bukan orang Kristen ya, jadi saya ngomongnya netral aja gitu. Kamu kumpulin lah buat susu anakmu, saya bercanda eman gitu. Ternyata dia kumpulin, jadi uang rokoknya itu enggak ngerokok, dikumpulin malah bisa beli, apa namanya, alat-alat pertukangan, saudaraku. Wah lengkap alatnya, saya waktu datang pernah saya panggil tuh kaget, alatnya lengkap, saudaraku. Mahal-mahal. Hebat kamu ya, ini hasil nasihatnya Pak Agung, masa iya dia praktekkan itu ya, padahal dia bukan anak Tuhan, belum jadi orang percaya. Belum, ya masih dalam proses penginjilan. Bayangkan, apalagi saudara anak-anak Tuhan, amin saudaraku, anaknya Bapak di sorga gitu loh. Ini aja bukan anak Tuhan, praktek. Karena waktu itu saya jelaskan, walaupun saya kan kalau nginjilin enggak harus ayat firman Tuhan di dalam Korintus, enggak ngomong gitu saya. Ya prinsipnya aja saya sampaikan, ini enggak berguna gitu loh. Sayang gitu loh. Juga yang kedua merusak kesehatanmu. Bener enggak saudaraku? Saya mau tanya, ngerokok tambah sehat apa tambah sakit? Uangnya tambah atau kurang? Lo enggak berguna, tapi kok tetap dilakukan lah. Inilah dunia itu cara berpikirnya, makanya enggak masuk akal gitu. Sesuatu, makanya ada orang ngomong, sementing aku walaupun enggak makan, penting rokok. Loh itu kan terbalik otaknya saudaraku ya. Saya mau tanya kan, pokoknya ada loh orang sampai seperti itu saudaraku. Ini kan pikiran duniawi. Nah ini perlu berubah dalam nama Yesus Kristus. Saya enggak hanya bicara rokok, dalam banyak hal perlu berubah. Berubah dalam nama Yesus. Katakan berubah, 1, 2, 3. Berubah. Metamorfose, 1, 2, 3, katakan. Berubah mungkin kurang ya itu berubah bentuk lah ini metamorfose. 1, 2, 3. Pakai bentuk ya. 1, 2, 3. Berubah bentuk. Ya, jadi yang lama ini sudah hilang, ganti yang model baru. Baru sama sekali. Ya, amin saudaraku, supaya bisa membedain. Lah, saya akan masuk sekarang. Inilah hikmat Allah itu, saudara. Kita akan lihat di dalam sebelumnya sempat kasih contoh kan tentang damai sejahtera, itu aja beda. Dunia juga bisa beri damai, tapi damainya palsu ya, damainya sementara. Misalnya uang itu ya. Nah ini Mas juga terus buat contoh nih, sering sharing ya. Dulu waktu belum punya uang ya, bayangin wah satu kali saya punya uang bahagia ya. Gara-gara uang, kapan sering tuh ditinggal. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Ternyata setelah punya uang kok gini aja ya pastor ya. Rasanya ya setelah punya toko sendiri, mau beli mobil aja bisa segala macam gitu ya. Kok rasanya masih, saya bercanda, ya masih ada yang kurang. Uang sudah punya, yang hilang itu belum kembali. Ya pasangan belum punya. Tapi saya katakan gini, saudaraku ya. Mungkin kita berpikir, wah kalau aku punya uang mesti aku bahagia. Tapi setelah punya uang, ternyata kok ya begini-begini aja. Kurang pasangan. Tapi nanti lihat Mas juga, setelah engkau punya pasangan, nanti yang mikir, kok gini-gini aja ya rasanya ya. Lo bener enggak saudaraku, yang sudah menikah ini saudaraku ya.
Wah dulu kayaknya mau menikah pacaran ngebet banget gitu ya. Ini yang menikah enggak tahu ngebet nih. Tapi itu yang sudah menikah tanya itu, alah nikah ya gini-gini aja gitu ya. Kadang orang berpikir satu kali kalau aku punya uang pasti bahagia. Punya uang itu gini aja. Dapat istri nanti kurang dapat istri nih. Kalau udah dapat pasangan pasti bahagia atau punya pacar punya. Setelah dapat ya kok gini-gini aja. Enggak pernah puas. Mesti tambah ini. Ya karena di dalam diri manusia lagunya sekolah minggu. Ya, seperti apa? Donat itu ya. Apa? Hidup tanpa Yesus seperti donat. Seperti donat. Ulangi lagi. Seperti donat lu. Kok berapa kali? Hidup tanpa Yesus. Diulangi lagi seperti donat. Kenapa terus? Lagi ayo guru sekolah minggu. Lupa lagunya. Karena apa itu? Ada lobang di dalam hatiku. Wah, lubang donat kan tengahnya lubang. Apapun dimasukkan ke tengah donat itu bablas anginnya, lewat terus. Saudaraku. Pengen uang masuk lewat. Pengen pasangan masuk nanti. Nanti apalagi pengen apa? Nggak habis-habisnya. Karena hanya Yesus yang bisa memuaskan hati kita. Amin, saudaraku. Hanya Yesus saja gitu loh. Ini bukan cuma ngomong kosong. Jadi coba ketika Anda merasa kosong dalam hidupmu, seperti donat. Anda bisa jadi orang Kristen, bisa rajin ke gereja, bisa KTP-mu Kristen, tapi tanpa Yesus. Tidak dekat dengan Yesus. Tidak memiliki persekutuan dengan Yesus. Kosong, saudaraku. Kosong. Jadi ketika Anda memiliki persekutuan dengan Kristus, wah itu damai sejahteraku. Ya, yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Gitu. Makanya ketika Anda seneng, tetapi kok senengnya enggak langgeng ya, lah ini bukan dari Tuhan Yesus. Kalau dari Tuhan Yesus pasti kekal. Amin, saudaraku. Oke ya, contohnya damai sejahtera. Terus minggu lalu itu kapan itu ya? Saya berikan contoh tentang sukacita dan duka cita. Ya toh. Kalau duka cita dari Tuhan, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa pada keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tapi duka cita, ada duka citanya. Hidup di dunia kan ada suka, ada duka. Ini sambil contoh dukanya dulu. Kalau dukanya dunia, sukanya dunia aja enggak kekal tadi ya, apalagi dukanya ya. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian minggu lalu ya, buka lagi kalau sudah pengen tahu itu di 2 Korintus 10. Tapi kalau duka citanya dari Tuhan, makanya beda. Minggu lalu kan temanya berbeda dengan dunia. Tuhan itu punya standar, punya berkat, ya, punya pemberian yang berbeda dengan dunia. Makanya saudaraku jangan cari dunia, tapi carilah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan, lengkap hidupmu, sempurna hidupmu. Jadi Mas juga jangan bingung cari pasangan dulu ya, Kobeni. Ya, walaupun didorong-dorong. Maksudnya carinya itu ke Tuhan, ya kan? Nanti Tuhan itu yang akan, ya mungkin duka cita kan sekarang, wah aku, maaf teman-teman saya yang pelayanan perempuan ya, saya lihat dulu kasihan, banyak yang telat menikah, saudara, karena sibuk pelayanan gitu ya. Telat menikah, saudara ya. Banyak yang telat menikah. Saya malah punya teman, ini kakak rohani saya, pembina malah ya, pembina. Itu saya pernah ceritakan saudara ya, itu maaf ya wajahnya sudah bukan pasaran, di bawah pasar. Ya, terus terang secara fisik tidak oke. Secara ekonomi, yang namanya pelayan Tuhan ya, hamba Tuhan lulusan sekolah teologi ya, masih ngerintis pelayanan, terus umur juga udah telat, sampai umur 40 mungkin baru nikah. Tapi Tuhan itu luar biasa saudara ya. Mungkin bagi dunia telat kamu. Bagi dunia, mungkin dia berpikir, aduh ini gara-gara melayani Tuhan. Mungkin ya kadang-kadang kita sering manusia itu cari kambing hitam untuk menyalahkan kegagalannya itu ya. Sering ya, namanya kambing hitam ya. Itu istilah saja ya, kambing dihitamkan. Padahal kambing itu mungkin putih ya, dibuat hitam gitu ya. Jadi untuk mencari sasaran ya, kesalahan ini gara-gara itu. Ya, anak Tuhan enggak usah seperti itu ya. Kita percaya saja kepada Tuhan ya. Dan teman saya ini singkat cerita memang telat menikah. Tapi ketika menikah luar biasa.
ya dapat yang terbaik. Mas juga langsung yes. Itu maaf ya, dapat anak tunggal. Ya, ini kan kerinduannya kok Benny. Suruh papanya, saya pernah dengar nasihat papanya, Ben, nanti nek cari ya. Ini persis anak tunggal, kaya lagi saudaraku ya, cantik. Wah sudah, benar saudaraku. Teman saya ini ketemu di mana gitu ya. Pembina saya ini ya masih apa namanya, lebih tua dikit lah dari saya, luar biasa, ya bahagia akhirnya. Ya, jadi dari Tuhan itu duka cita yang dari Tuhan itu 207 ayat 10 ya minggu lalu. Menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan yang bawa keselamatan dan tidak akan disesalkan, tapi yang dari dunia menghasilkan kematian. Oke, kita langsung akan melihat tentang hikmat Allah dan hikmat dunia. Kita akan buka dalam 1 Korintus pasal 1. Ya. 1 Korintus pasal 1, saya akan mulai ayat ini, agak panjang tapi saya berusaha pendekkan ya, coba. Saya pilih ayat-ayatnya, kalau sebenarnya saudara kalau bisa membaca ya, baca mulai dari ayat 18 sampai selesai itu ya. Satu perikop itu sampai 31, nanti baca sendiri ya perikopnya tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Terus itu nanti di 1 Korintus 2 juga, ya tapi kita akan nanti lihat ya, kita akan pilih aja karena waktu ya, bisa biar sesuai waktunya biar bisa tidak terlalu panjang. Oke, ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, ya kan? Ya satu-satu aja lah, apa. Jadi bagi dunia salib itu kebodohan. Ngopo orang Kristen itu percaya salib. Ya malah ada ustadznya yang kadang khotbah itu ada jin. Ya bagi dunia enggak ngerti memang gitu ya. Kita minggu lalu kan nyanyi salib di depan, dunia di belakang, atau ku tinggal, ku tak ingkar mengikut Yesus. Jadi bagi dunia itu kebodohan gitu. Salib itu suatu hal yang bodoh. Kenapa kamu percaya kepada salib? Kenapa kamu percaya kepada Kristus? Lu ini kan manusia. Apa bisa menyelamatkan kamu gitu loh. Kan kebodohan. Tapi menurut hikmat Allah itu kebodohan bagi mereka. Tetapi akan membawa kebinasaan bagi mereka. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu. Minggu depan kita akan mendengar tentang Kristus, bulan depan ya, mulai Desember, kita akan memperingati, kita akan merayakan Kristus kita. Ya, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? 1, 2, 3, kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Tuhan yang berbicara, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Wah, di hadapan Tuhan itu orang sepinter apapun, sebijak apapun, sehebat apapun, lenyap. Karena itu hikmat dari dunia. Alkitab katakan dunia ini akan lenyap. Katakan dunia akan lenyap. 1, 2, 3, dunia akan lenyap. Dengan hikmatnya, kehebatannya, lenyap. Nanti akan ada langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan buat kembali. Kenapa? Karena dunia sudah rusak, perlu dibaharui. Ya, kekristenan itu, salib itu bicara pembaharuan. Dari kematian, Kristus mati bangkit. Dari mati dan bangkit adalah suatu keadaan yang baru kan. Dari kematian kepada kebangkitan. Manusia lama kepada yang baru, berubah bentuk. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Gitu. Dunia begitu, dunia yang sudah, ini sekarang ini dunia yang rusak. Dunia yang jatuh di bawah kuasa dosa. Makanya kenapa kita nggak boleh confirm dengan dunia. Ya, karena dunia ini sudah di bawah kuasa iblis. Makanya Tuhan nanti akan buat langit yang baru dan bumi yang baru, kata firman Tuhan. Disitulah nanti ada kerajaan 1000 tahun damai. Ya, Yesus jadi rajanya dan kita akan memerintah juga bersama Dia. Itu nanti belajar akhir zaman luar biasa ya, pelan-pelan saudaraku ya. Banyak yang harus kita pelajari itu ya. Oke, tapi kita belajar mulai dari dasar dulu ya, menjadi manusia yang baru, bertumbuh jadi manusia yang rohani. Terakhir nanti yang sempurna. Oke, di manakah ayat 20 orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Oh, ini seperti kayak ditantang gitu ya. Ya. Di mana ahli Taurat? Di mana orang berhikmat? Ya, orang-orang pintar. Di manakah pembantah, kritikus, polemikus di dunia ini, dari dunia ini? Ya toh? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Kenapa? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah.
Oleh hikmat-Nya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ini caranya Tuhan kerja itu seperti itu. Ya, justru makanya kalau minggu-minggu lalu kita belajar, ini contoh ya, makanya kenapa dunia itu berbeda. Kan kita sebelumnya belajar ya, dunia ini dulunya adalah ciptaan Tuhan, bukan dulunya, memang sejak dulu diciptakan Tuhan, terus diberikan kepada manusia ya untuk memerintah, berkuasa atas mengatur dunia ini. Tetapi karena manusia ditipu iblis, jatuh dalam dosa, dunia direbut, singkat cerita ya, di bawah kuasa iblis, akhirnya dunia menjadi rusak karena iblis itu si perusak, jadi rusak ya, roh jahat ya. Ya jahat, dunia jadi jahat. Roh kegelapan ya, dunia jadi ikut gelap. Saudara. Itu yang terjadi dengan dunia. Saudara. Ya manusia terseret ke situ. Karena tinggal di dunia, makanya manusia itu akhirnya mengalami kehilangan kemuliaan Allah istilahnya. Dikatakan Roma 3:23. Ya semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terjadi penurunan, degradasi. Ya levelnya itu turun gitu loh. Dari mulia kehilangan kemuliaan, dari mulia jatuh. Ya. Terjadi kejatuhan ya. Sehingga dunia dikuasai iblis dan manusia tinggal di dalamnya, makanya manusia diperbudak. Ya. Jadi manusia ini saudara tahu kalau kenapa Yesus datang ke dunia itu membebaskan kita kan, menyelamatkan kita itu dibebaskan. Itu dari mana? Itu kalau saudara teliti nanti ya bulan depan ya akan belajar. Saudara jangan cuman sederhana berpikirnya dilepaskan dari dosa, itu salah satu aja. Saya tahu enggak? Anda itu ketika Yesus datang itu menyelamatkan, mengambil Anda keluar dari gelap pada terang. Itu Anda dibebaskan pertama dari cengkraman iblis. Loh iya, Anda dicengkram. Jadi miliknya iblis. Loh iya loh saudaraku. Orang dunia enggak sadar bahwa mereka dikuasai iblis. Oh enggak. Tidak sadar. Dilepaskan dari cengkeramannya iblis, dilepaskan dari ikatan dosa, belenggu dosa, dilepaskan dari dunia juga, ikatan dunia. Itu yang Tuhan kerjakan. Saudara. Ya lah, kenapa kita hari ini belajar minggu-minggu ini tentang dunia ya? Karena ya, dunia inilah ya agak beda-beda tipis. Karena ini seperti tadi saya kasih contoh masalah pekerjaan. Ya toh. Pekerjaan itu pasangan tadi saudara ya. Itu sesuatu yang setiap orang memang memerlukan itu tuh hal yang ada di dunia. Tetapi kalau dengan hikmat Allah kita akan bisa membedakan ya ini kehendak Allah, ini berkenan kepada Allah, ini sempurna enggak gitu loh. Ya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar juga tentang hikmat. Makanya Anda perlu belajar tentang hikmat Allah. Kita akan lihat ya ayat 22. Ini 22 dan 23 ini bagus saudaraku. Ini membagi manusia ke dalam 3 golongan ya. 3 golongan. Golongan pertama disebut orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani dikatakan apa? Mencari hikmat. Tetapi kami, ya golongan ketiga. Jadi orang pertama orang Yahudi, kedua orang Yunani, nanti saya jelaskan nanti ya. 23 tetapi kami umat Tuhan yang disebut umat Tuhan ya memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi atau Yunani tadi suatu kebodohan. Saya ulangi gini, sebetulnya ya cara pikirnya orang Yahudi itu membagi dunia itu jadi 2. Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi dan di luar Yahudi. Kalau di Alkitab disebut sering, kalau saudara nemukan Yunani gitu ya. Atau bangsa-bangsa gitu ya, istilahnya gitu. Saudara. Itu secara teologi itu seperti itu. Mereka membagi orang Yahudi ya, diri mereka dan orang di luar mereka, kira-kira begitu. Saudara. Jadi itu cara berpikirnya orang Yahudi membagi dunia seperti itu. Nah, Paulus oleh hikmat Allah mengatakan bahwa orang Yahudi itu ciri khasnya, di situ baca ayat 22, orang-orang Yahudi menghendaki apa saudaraku? Tanda. Tetapi ya dan orang-orang Yunani yang dicari apa? Hikmat. Ini seperti 2 kutub yang berbeda. Yang satu cari tanda, yang satu cari hikmat. Hikmat itu orang Yunani ya, mencari hikmat itu maksudnya filsafat. Orang Yunani kan terkenal banget itu. Aristoteles, Sokrates, Plato, zaman-zaman itu. Orang Yunani itu sering hikmat, itu diwakili sekarang orang-orang barat itu. Wah, intelektual ya. Orang-orang bukan berarti yang lain enggak intelek, maksudnya mereka itu lebih mengandalkan
kepada inteleknya. Ya, istilah mencari hikmat itu bukan berarti lebih pinter, enggak. Mereka tuh seneng otak-atik gaduk. Kalau orang Jawa itu otak-atik gaduk itu tanda itu saudara ya. Nah ini mungkin bahasa Jawa bisa menerjemahkan. Orang Yahudi itu mewakili orang-orang dunia timur ya. Yang termasuk orang Jawa ini kan otak-atik gaduk. Jadi cara berpikirnya di otak-atik, oh ketemu tandanya ini. Jadi mencari seperti itu. Kan orang Yunani enggak, mereka itu sampai berfilsafat ya, berfalsafat. Jadi mencari hikmat. Lah orang-orang Yahudi itu kenapa menolak Yesus? Karena mereka mencari tanda. Padahal Yesus sudah memberikan tanda, saudaraku. Ya, tanda-tandanya Yesus itu apa? Melalui mujizat. Bahkan mati, bangkit. Tapi kenapa orang Yahudi yang dikatakan mencari tanda ini menolak Kristus? Karena yang dimaksud orang-orang Yahudi mencari tanda, mereka itu adalah mencari hal-hal yang bersifat lahiriah, saudaraku. Orang Yahudi menerima janji Tuhan bahwa nanti akan ada Mesias, Raja, ya, yang akan dikirim Tuhan untuk membebaskan mereka dan memerintah seperti Daud, makanya anak Daud, turunan Daud. Bayangan mereka ini adalah lahiriah. Makanya waktu Yesus ditangkap, ditanyai, kamu raja orang Yahudi? Karena memang Mesias itu rajanya orang Yahudi yang akan nanti datang di akhir zaman itu membebaskan mereka. Karena mereka ini kerajaan udah hancur, saudaraku. Akan ada pemulihan. Yesus ngomong apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau raja mana menterinya? Mana jenderalnya? Enggak punya. Yang ada para rasul. Para rasul isinya nelayan-nelayan, ada yang pemungut cukai. Ya orang-orang sederhana gitu loh. Lah, hikmat dunia, ya makanya ini saudaraku ya. Orang Yahudi itu hikmat dunia apa? Cari tanda. Kalau kamu raja, mana kerajaanmu? Kalau kamu raja, mana tentaramu? Cari tanda, cari hal-hal yang lahiriah. Tidak ada semua. Menolak makanya. Padahal Yesus ngomong, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya kan? Yesus tentaranya mana? Bala tentara sorga, kerajaan malaikat ya. Tidak kelihatan, saudara. Kerajaan sorga, bala tentara sorgawi, malaikat tidak kelihatan. Ya kan? Jadi mereka orang-orang Yahudi mengharapkan tanda-tanda lahiriah istilahnya begitu. Ya, mereka mengharapkan Yesus itu datang dengan tentara yang besar gitu ya, punya kerajaan nanti dibangun orang Romawi ditumpas. Ternyata enggak. Justru memberitakan kasih, kasihilah musuhmu. Ya loh, kalau ada yang nampar pipi kirimu, ya kasih pipi kananmu. Loh ini apa gitu ya. Orang Yahudi makin nolak gitu. Mereka minta yang ukurannya mereka, berapa banyak masuk. Mungkin kita tertawa lihat hal ini. Tapi berapa banyak kita kadang-kadang sering seperti itu, saudara. Kita gagal mengerti hikmat Tuhan. Karena ukuran kita seperti orang Yahudi. Kita mencari, meminta tanda, menghendaki tanda-tanda lahiriah. Kalau aku anak Tuhan, maksudnya apa? Kalau jadi orang Kristen itu, orang Kristen yang sejati ukurannya apa? Kalau kaya itu berarti aku dikasihi Tuhan. Kalau aku kaya, uangku banyak, berarti aku diberkati Tuhan. Wow. Ukurannya lahiriah, saudara. Akhirnya gagal mengerti hikmat Tuhan. Makanya orang Yahudi menghendaki tanda. Dan orang-orang Yunani mencari apa di sini? Hikmat. Kalau enggak masuk akal. Ya, orang ya kalau saudara baca bagaimana Paulus waktu menginjil di Kisah Para Rasul ya diceritakan. Masuk ke dunia Helenisme, dunia orang-orang Yunani. Wah, itu tantangannya luar biasa, saudara. Waktu khotbah ya atau preach the gospel, memberitakan Injil. Waktu Paulus memberitakan tentang Kristus bangkit dari orang mati, itu baca di mana itu? Ditinggal, saudara. Pertama mau dengar, mereka kan senang berfilsafat, bertukar pikiran, senang banget, saudara. Tapi pada waktu masuk ke Kristus itu baca di mana itu ya? Efesus atau mana? Waktu Paulus menjelaskan tanda kebangkitan dari orang mati. Mereka ketika lihat dengar orang mati bangkit enggak percaya, ditinggal. Ada itu. Sampai seperti itu. Karena mereka dengar enggak percaya, ada orang mati kok bangkit. Mereka ini enggak mungkin, enggak masuk akal. Jadi dunia itu terbelah seperti itu. Yang satu minta hal-hal yang lahiriah, satunya minta yang masuk akal. Ya. Lah orang-orang yang berkutat di tanda-tanda lahiriah hati-hati, saudara. Makanya kenapa ya banyak orang juga tersesat dengan dunia okultisme. Ya, setan itu kan bekerja membuat tanda-tanda, tanda petik, saudara.
Ya, saya pernah menginjili atau mendoakan orang supaya lepas dari ikatan okultisme. Pernah, karena saya waktu konseling dengan saya, ya Mas Pri kan juga dulu itu. Ya, dunia-dunia kegelapan, dunia gaib. Kok bisa masuk ke situ? Ya Pak, di depan saya tuh keris bisa berdiri. Wah ini ada tanda ini, wah ini ada tanda kuasa ini. Percaya. Ya. Mas Pri belajar apa aja dulu? Saya mendirikan keris. Ya toh, ada tiba-tiba bisa keluar misalnya gitu ya. Besi kuning, saya tuh menghancurkan sampai semua jimat-jimatnya keluar itu aku hancurkan. Mana dalam nama Yesus lepas gitu. Ya. Puji Tuhan. Jadi tapi intinya ya itu saudara, bisa tersesat ke dunia seperti itu karena ya itu melihat tanda-tanda loh. Setan pun bisa buat hal-hal seperti itu loh, saudara. Hati-hati loh. Ya. Makanya tapi anak Tuhan itu seperti apa? 23 ini saudara, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Apa itu? Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Raja kok disalib? Raja kok lemah banget gitu. Loh, saudaraku kalau baca Alkitab saudara menemukan Kristus, makanya bulan depan ya kita akan belajar bagaimana Kristus di dunia ini saudaraku. Dikatakan Yesaya itu sudah dinubuatkan ya, seperti domba ya. Domba yang kelu itu enggak ngomong apa-apa, dibawa ke tempat pembantaian. Ya seperti domba yang digunting bulunya juga ya. Pokoknya seperti lemah banget gitu loh saudara ya. Ya. Jadi bagi orang Yahudi itu satu batu sandungan. Ya toh. Tuhan kok kayak seperti ini. Tuhan kok manusia, Tuhan kok bisa mati. Jadi apa namanya? Satu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, yang Yunani tadi, suatu apa? 1, 2, 3 situ katakan kebodohan. Bodoh. Kok percaya kok hal seperti ini gitu loh saudara ya. Nah 24 ini saudaraku, 1, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, saudara dan saya umat Tuhan, baik orang Yahudi lah, ini sekarang masalahnya, ini bukan masalah kesukuan, kebangsaan, identitas. Ya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi atau Yunani, kalau orang-orang itu dipanggil ya oleh berita salib tadi, berita Injil tadi, Kristus, baca sama-sama saudara 3, adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Makanya Paulus ini saudaraku nulis di suatu ayat di 2 Korintus itu ya, 12 itu luar biasa. Dia tulis, justru aku bermegah di saat aku lemah. Aku bermegah ketika aku lemah, aku kuat. Itu cara pikir Allah itu aneh saudara. Aneh bagi dunia gitu Mas ya. Mungkin justru bagi Allah cara pikirnya dunia juga aneh. Kok aneh dunia ini? Nah ini makanya saya mengajarkan begini, saya berharap jemaat Tuhan di sini mulai mengerti pikirannya Allah. Amin saudaraku, hikmatnya Allah. Jadi hikmatnya Allah itu di saat aku lemah, justru aku kuat, kata Paulus. Kenapa? Dia berikan alasan. Karena di saat aku lemah, kuasa Allah, kekuatan Allah yang bekerja. Lah makanya ayat 25 ini luar biasa nih. Bukan hanya kekuatan, juga hikmat. 25, 1, 2, 3. Sebab yang bodoh dari Allah. Tuh, bayangin ukurannya nih. Lebih besar hikmatnya daripada manusia. Jadi yang bodoh dari Allah, ini ukuran dunia ya, dianggap bodoh, dianggap lemah. Ya, itu lebih besar justru. Yang bodoh lebih besar hikmatnya dari manusia, dan yang lemah dari Allah, dikatakan apa saudara 3? Lebih kuat dari manusia. Kalau kita mau fair, agama terbanyak di dunia itu Kristen, pengikut Kristus. Ya, keyakinan terbesar dunia loh saudaraku ya. Jangan lihat Indonesia. Dunia pengikut Kristus. Saudara tahu enggak, Kristus itu bisa dipercaya oleh begitu banyak orang. Tidak dengan mengangkat senjata satupun. Pisau dapur aja enggak, saudara, kira-kira begitu. Padahal Yesus persekusi, dianiaya, murid-muridnya dianiaya. Tahun 400, sekitar 300 berapa gitu ya. Seorang kaisar, dulu kan dikejar-kejar. Bahkan zamannya Nero kan, Petrus itu dihukum di situ. Disalib dengan kepala di bawah. Terkenal paling kejam Kaisar Nero, Kaisar Romawi itu. Yesus pun disalib, ada pemerintahan Kaisar Romawi juga kan, siapa itu ya.
Kemudian kalau Pontius Pilatus kan wali negerinya itu ya. Kaisar Nero ini malah orang Kristen itu dibakar hidup-hidup, saudaraku. Ya apa, saudaraku? Kejam banget. Ya toh, dianiaya. Karena gini, saudaraku, sempat salah satunya ya. Kan harusnya memang yang ngejar-ngejar itu sebelum orang Romawi waktu zamannya Pontius Pilatus, ini saudara perlu ngerti dikit sejarah ya. Zamannya Pontius Pilatus itu kan orang Romawi. Dia tidak mau menghukum, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini, Yesus maksudnya. Sampai mencuci tangan, itu kan terkenal banget ya. Mencuci tangannya, tanda tidak bersalah, aku tidak ikut-ikut. Orang Yahudi kan yang mempersekusi Yesus, salibkan dia, karena menolak. Karena cari tanda tidak nemukan ada tanda lahiriah ya tadi yang saya katakan di awal tadi. Menyalibkan Yesus. Orang Romawi kan enggak, tapi yang memang yang menyiksa, yang mengeksekusi orang Romawi. Tapi sebenarnya tidak ada permusuhan. Tapi sejak itu berapa lama itu kekristenan mulai tersebar kan, pada waktu Pentakosta terjadi hari ke-50 ya, setelah kebangkitan Yesus, itu kemudian Roh Kudus dicurahkan, ya Petrus berkhotbah, berapa orang pertama itu 3.000 bertobat. Setelah itu dicatat lagi 5.000 orang, terus berkembang. Ya, sampai akhirnya ke Antioquia, ke Roma segala macam. Lah, saat itulah orang Romawi mulai terusik. Pertama orang Yahudi yang terusik. Paulus itu kan juga orang Yahudi ahli Taurat terusik. Ini ada karena waktu itu saudaraku, ini saudara juga perlu tahu, orang-orang Kristen mula-mula itu orang Yahudi juga. Orang apa saudaraku? Orang Yahudi tapi kok nyembah Yesus. Ini dianggap sekte itu loh. Ini orang Yahudi tapi kok nyembah Kristus gitu loh. Ya, ini Mesias Kristus ini. Sang Mesias ini yang disembah, ya, sudah datang dan orang Yahudi sampai hari ini menunggu, belum digenapi kata mereka. Nah, jadi ini dianggap sekte, dimusuhi. Ya, Paulus ke Damsyik mau menghancurkan orang Kristen sampai ditangkap Tuhan, akhirnya malah jadi rasul yang terbesar juga. Nah, akhirnya mulai menyebar sampai ke Eropa, ke Roma. Nah, disitulah mulai orang Romawi terusik juga. Saudara tahu enggak, salah satunya kenapa terusik? Itu adalah karena ada istilah Kyrios, ya. Tuhan. Nah, selama itu ya, orang Romawi itu istilah sebutan kurios atau Kyrios itu disematkan kepada kaisar. Ya, zaman dulu tuh kaisar itu ya kayak diagung-agungkan, kayak disembah. Zaman dulu kan biasa nyembah manusia, mendewa-dewakan manusia. Itu Kyrios itu untuk kaisar, ya. Itu yang dipertuan, itu penguasa jagat gitu ya. Itu titisannya dewa gitu. Zaman dulu kan seperti itu. Ya, orang Jepang aja terakhir kaisar itu kan itu titisannya dewa matahari, itu Kyrios, disebut Tuhan. Lah, kok orang Kristen punya Kyrios? Ya, Yesus Kristus, ya. Kurios, Kristos, Yesus itu ya. Kok ada raja, ada kaisar, ada tuan di atas segala tuan ya. Kyrios itu Tuhan, diterjemahkan. Yesus Kristus, wah ini dianggap memberontak, apalagi orang Yahudi kadang manas-manasi, saudara. Sehingga orang Kristen disiksa waktu itu. Dan orang Kristen tidak pernah angkat senjata. Ini dengar baik-baik, saudara. Ini loh hikmat Allah dengan nikmat dunia. Yang saya kasih contoh lemah, yang dipandang lemah. Orang Kristen tidak punya tentara, tidak punya senjata. Yesus tidak punya tentara, tidak punya senjata. Para rasul itu bukan tentara. Itu aja Petrus bawa pisau nyembunyikan aja. Ya gemeter, motong telinganya itu. Terus sudah mau ditangkap semua, terbirit-birit lari. Mereka bukan tentara yang terlatih. Orang Kristen bukan pasukan perang, maaf ya, seperti sejarah mungkin agama lain yang berperang untuk menaklukkan benua, perang wilayah-wilayah. Orang Kristen tidak pernah berperang. Ya, maksudnya penyebaran kekristenan awalnya ya. Jangan samakan dengan Belanda masuk ke Indonesia ya, penjajahan. Ini memang merusak citra ya kekristenan akhirnya. Tapi kalau sudah tahu sejarah kekristenan sejak awal, orang Kristen tidak pernah mengangkat senjata untuk menyebarkan kekristenan. Yesus, para rasul, murid-murid orang Kristen mula-mula, mereka dianiaya, dipersekusi, ya, dianiaya, persecution. Tetapi mereka yang dianggap lemah oleh dunia ini dikatakan, baca sama-sama, dan yang lemah dari Allah, 1, 2, 3, lebih kuat daripada manusia. Ayat itu yang paling bawah. Akhirnya tahun ya abad keempat, 300 sekian. Jadi ketika Yesus datang itu kan abad Masehi dimulai ya, istilahnya anggap aja tahun 1 gitu ya. Jadi 300 tahun setelah itu, saudaraku. Romawi, kerajaan terbesar imperium dunia waktu itu, takluk kepada Kristus, bukan dengan senjata. Amin, saudaraku.
kaisarnya namanya Konstantin waktu itu. Ya, dia akhirnya percaya kepada Yesus singkat cerita. Dan memerintahkan seluruh kerajaannya. Selama ini mereka nyembah dewa matahari ya, dewanya. Jupiter itu ya. Dewa Jupiter itu. Dewa yang tertinggi kan, dewa Jupiter. Itu akhirnya menyembah kepada Tuhan Yesus. Tidak dengan senjata. Yang dianggap lemah oleh dunia. Ya, tapi dari Allah. Walaupun itu lemah, tapi karena dari Allah itu lebih kuat dari manusia. Saya akan lompat ke ayat 27. Ya, diulangi lagi di situ. Tetapi, baca sama-sama, 1, 2, 3. Apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk apa? Memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi orang Yahudi mencari tanda, fisik, kekuatan. Ya kan? Orang Yahudi sampai sekarang perang terus. karena pikirannya fisik. Pembebasan fisik. Mereka kerajaan fisik, negara yang fisik. Mereka kan perang sama Palestina, itu kan sama Arab itu. Wah, itu kan gara-gara mereka pikirannya kerajaan dunia, fisik. Saudaraku ya. Yang orang Yunani ya sekarang diwakili cara hidup orang ateis ya, orang barat itu yang mereka mengandalkan intelektualnya. Ya, apa yang jadi kebodohan ya, sesuatu kekristenan dianggap bodoh. Ya. Kebodohan yang saudara jangan dipikir yang menolak kekristenan itu saudara-saudara muslim. Oh, itu saudara ini kalau saudara pikir ya, renungkan ya. Yesus itu ada loh di Alkitab, mereka nyebutnya kan Al-Qur'an nyebutnya kan Isa Al-Masih, saudara ya. Al-Masih itu tahu enggak saudaraku? Al-Masih itu juru selamat atau Mesias. Kalau bahasa Ibraninya kan Yesua, kalau sana kan kalau orang Kristen Arab itu bukan Isa Al-Masih, Yasu Al-Masih. Yesus ya, Yasu Al-Masih. Ya kalau saudara muslim Isa Al-Masih, Yasu Al-Masih. Yesus Kristus. Bahasa Latin Yesus Kristus, Yunani Yesus Kristos. Kristos itu Al-Masih sama. Ya. Bahasa Ibraninya Yesua Hamasia, Sang Mesias, Masia. Itu orang Kristen menerima Yesus sebagai Mesias. Tapi orang Yahudi tidak terima. Loh, orang Muslim masih terima loh, Isa Al-Masih. Nah, saudaraku, ketika orang Yahudi sebetulnya ini agak lucunya gini saya pikir ya. Karena gini, ini masalah sejarah. Orang Yahudi ngerti karena kitab mereka itu dengan kitab kita sama ya, perjanjian lama kita itu bagi mereka kitab Taurat dan kitab para nabi. Di situ tuh dinubuatkan tentang kedatangan Kristus. Ya. Mesias yang akan hidup selama-lamanya. Ini adalah anak Allah gitu, datang dari Allah ya. Kalau bahasa Jawanya itu titisane Allah, jadi manusia ya untuk membebaskan umatnya gitu kira-kira saudara ya. Lah orang Yahudi menolak Yesus karena cari tanda tadi saudara ya. Lah saya tuh heran, saudara muslim itu mengakui itu tanpa sadar ya, Isa Al-Masih itu Mesias yang dijanjikan itu. Kalau orang Yahudi menerima Yesus itu Mesias, selesai. Dan itu nanti akhir zaman itu akan ditandai dengan seperti itu, saudara. Ya. Mereka menolak Mesias ketika mereka mengaku Yesus Mesias, Kristus adalah Kristus berarti menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena Mesias itu adalah inkarnasinya Tuhan, penjelmaannya Tuhan. Mereka tahu itu. Lah maaf saudara muslim itu menerima Yesus Al-Masih, Isa Al-Masih, tapi ya mungkin pemahaman Al-Masihnya beda. Mereka dikira gelar. Padahal gelar ini adalah gelar ilahi gitu. Al-Masih itu ilahi. Allah, Masih, penyelamat dari Allah. Hamasia. Ya saudaraku ya. Al-Masih itu sebetulnya kalau direnungkan itu saudaraku. Ya, makanya di sini saudaraku ya, saya kembali bahwa inilah hikmat dunia ini tidak bisa nerima. Ya. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah justru untuk memalukan orang-orang yang merasa berhikmat. Yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Jadi dunia ini mencari kekuatan, mencari hikmat gitu loh saudaraku ya. Lah, sedang anak-anak Tuhan ini yang percaya Kristus, percaya salib, dianggap bodoh. Kenapa bodoh? Karena lemah, ya. Dianggap tidak, mereka menolak karena dianggap bodoh dan lemah, ya.
Lawannya berhikmat itu bodoh. Lawannya kuat itu lemah. Lah anak-anak Tuhan digambarkan seperti itu. Tetapi makanya kenapa ayat 27 ngomong, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan orang apa yang lemah bagi dunia. Dikatakan apa? Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kita ini dipilih Allah. Lemah nih, tapi dipilih Allah. Para rasul, orang-orang percaya yang dianggap lemah oleh dunia, dianggap bodoh oleh dunia. Dipilih Allah. Ayat 28, jelas lagi. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah. Untuk apa? 1, 2, 3, meniadakan apa yang berarti. Tujuannya apa? Ini 29, 1, 2, 3. Supaya, lah ini tujuannya. Kenapa yang bodoh bagi dunia justru dipilih Allah? Ya, untuk memalukan yang berhikmat, yang lemah bagi dunia justru dipilih Allah, ya, untuk meniadakan hal-hal yang dianggap berarti, yang kuat tadi, memalukan orang yang kuat. Supaya, baca sama-sama, 1, 2, 3, jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah untuk menghancurkan kesombongan manusia, yang merasa pinter, yang merasa kuat, tidak ada apa-apanya. Kristus menaklukkan dunia tidak dengan senjata. Kristus menaklukkan dunia dengan kasih. Allah pun menyelamatkan dunia, menaklukkan dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mengaruniakan Yesus yang percaya supaya bulan depan kita akan peringati 1 bulan penuh ya. Wah, enggak cuma pas perayaan Natalnya aja, 1 bulan kita merayakan. Ya, apa yang dianggap lemah oleh dunia. Kasih kan dianggap lemah, saudaraku. Tapi justru itu dipakai Allah, ya, supaya manusia tidak ada yang sombong, memegahkan diri. Coba terakhir ini lihat ayat-ayat ini, saudara. 1 Korintus 2, kita melompat. Bagaimana kita akan mulai ayat 6, ya, hikmat yang benar. Nah, kita akan belajar tadi itu hikmat dunia dan hikmatnya Allah. Sekarang hikmatnya Allah, secara khusus ya, cepat ya karena waktu. Hikmat yang benar, topiknya itu ya, judul dari perikop itu yang diberikan LAI ya, hikmat yang benar. 1 Korintus 2 mulai ayat 6. Kalau saudara, saran saya nanti kalau belajar lagi di rumah baca pasal 1, pasal 2 lengkap, itu bagus ya. Oke, ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, dewasa. Matang ini saya lihat bahasa Yunaninya dewasa di dalam rohani yang dimaksud. Jadi hikmat Allah ini diberitakan pada orang-orang yang sudah dewasa rohani. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ayat 7 ialah hikmat Allah. Bukan dari dunia ya. Yang hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan. Ini hikmatnya ini sudah ada. Maaf ya, kalau dunia kan makanya ada istilah penemuan, discovery, baru nemu. Oh, menemukan listrik. Berarti dulu kan belum ada listrik. Listrik baru ditemukan, siapa penemunya? Thomas Alva Edison ya. Enggak apa, sekolah sudah lupa. Bu Satiman tahu mungkin, siapa penemunya listrik gitu ya. Sudah lama. Terus pesawat terbang, dulu belum ada. Baru ditemukan, berarti hikmatnya itu baru saja. Tapi hikmat Allah itu rahasia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ini loh saudaraku, makanya Allah itu omniscience, maha tahu. Omni, maha. Taunya itu, pengetahuannya itu, wah. Kalau manusia itu jangan sombong. Menemukan pesawat terbang pun jangan sombong, kamu baru nemu sekarang. Dulu Yesus sudah terbang, naik Mi'raj, naik ke surga. Gitu. Malaikat-malaikat sudah terbang semua. Misalnya kan ngapain gitu loh, kan bingung. Apa namanya, baru nemu ya sudah. Makanya kalau nemu itu bersyukur. Wah, ini hikmat Allah yang dibukakan kepada kita gitu loh. Enggak boleh sombong gitu ya. Manusia itu. Amin saudaraku ya. Dan apa namanya, hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia bahkan sebelum yang dijadikan. Nah ini luar biasa, hikmat Allah ini baca sama-sama, 1, 2, 3, telah disediakan siapa? Allah bagi kemuliaan kita. Bayangkan.
Hikmat dunia ada, Anda aja kagum nemu listrik, bisa menemukan pesawat terbang. Tapi itu berkat Tuhan juga beri hikmat. Tapi itu sebenarnya tidak ada apa-apanya gitu loh dibanding dengan hikmat Allah yang tersembunyi bahkan sebelum dunia dijadikan. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau mengenalnya mereka tidak akan menyalibkan Tuhan kita yang mulia. Ya. Nah, ini ayat yang terkenal 9, tapi ada yang tertulis, seperti ada tulis, tidak pernah lihat mata, tidak pernah didengar. Ini sebenarnya kita nih maaf ya, sering nyuplai ayat ini untuk deklarasi iman, nggak apa-apa sih. Tapi konteksnya sebetulnya, saya tahu enggak, ayat ini muncul karena hikmat Allah dan hikmat dunia. Hikmat dunia ini kan mencari tanda ya lahir yang kelihatan, ya diwakili orang Yahudi, orang Yunani mencari hikmat yang masuk akal gitu loh. Lah, tapi hikmat Allah ini baca sama-sama, senengannya Bu Untung ya. Lagunya apa yang tak. Tapi ini konteksnya adalah sebetulnya masalah hikmat. 1, 2, 3. Apa yang tak pernah dilihat, ini hikmat Allah. Matamu enggak pernah lihat. Apa yang tidak pernah didengar telinga. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Loh, itu hikmat Allah kan tadi hikmat itu disediakan Allah bagi kemuliaan kita, anak-anak Tuhan. Amin. Saudara, percayalah bahwa Allah itu menyediakan hikmatnya yang tersembunyi, yang rahasia, bahkan sebelum dunia dijadikan, misteri ini. Yang luar biasa akan disediakan diberikan kepada kita anak-anaknya. Amin. Dan hikmat ini cirinya itu seperti ini loh, saudaraku. Seperti yang ditulis Alkitab, apa yang tidak pernah kamu lihat. Tidak pernah kamu dengar. Oleh telinga. Apa yang tidak pernah timbul. Mikir aja enggak. Lihat enggak pernah, dengar enggak pernah, mikir aja juga enggak. Tetapi semuanya itu, 1, 2, 3, disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kasarnya itu ya, kasarannya. Anda sak goblok-gobloke. Ya saya ini kasar orangnya, memang kasar orang Surabaya. Sak goblok-gobloke kita lah saudaraku ya. Karena kita ini anak Tuhan. Mikir ya enggak pernah, ya enggak, otaknya enggak nutut. Lihat aja enggak pernah. Saya kemarin sama Esther waktu sarapan pagi ya, buatin telur ya, pakai mentega ya. Waduh, saya kalau buat telur harus pakai mentega. Itu gurih saudaraku. Ya kan sering di hotel tuh. Hotel enggak pakai garam, enggak pakai apa, mentega aja udah enak gitu. Saya ngomong, nanti nek buat telur kayak gini enak gitu loh. Kan sering tuh waktu tak ajak hotel berapa kali tuh, enggak pernah pastor. 2 kali aja katanya. Ya nantilah keliling dunia nanti. Lah maksudnya lihat aja enggak pernah. Mungkin dengar enggak pernah, hal-hal yang enggak pernah kau dengar, bahkan mikir aja enggak. Sak goblok-goblok kita, ya kan enggak bisa mikir, enggak nutut. Terus lihat aja nggak pernah kemampuan kita untuk ke sana, nggak bisa. Hari ini seminggu ini Joshua lagi pelatihan di hotel ya, posting terus, makan enak-enak seminggu. Oh aduh saya nggak kalah, mutu saya makan gado-gado, ya jebret 12.000, jebret. Oh ini papa makan gado-gado, sana makan ada pelatihan ya seminggu nih ya, luar biasa. Tapi maksudnya gini loh. Ya, saya tadi juga sharing-sharing sama Esther, kita, ini mumpung saya kepingin sharing gini, saudara. Saudara enggak usah, kapan ya minggu lalu saya ngomong orang Jawa bilang sawang sinawang, saudara. Saudara enggak usah membandingkan dirimu dengan orang lain berdasarkan hikmat Allah, saya katakan. Saya waktu di jalan sempat, waktu naik motor nih ya, kapan itu naik motor lah. Saya kok, tapi ya hati-hati saudaraku kalau sambil berdoa di jalan itu, lihat jalan saudara. Saya lagi merenungkan Tuhan, merenungkan firman-Nya, kasih-Nya. Tiba-tiba seperti Tuhan itu bicara, ya seperti memberikan pilihan, pertanyaan saudara. Menurut kamu itu, saya mau tanya kepada Anda, sabit ya sama pisau dapur itu berharga mana? Lebih baik mana? Lebih berguna mana? Waktu Tuhan tanya gitu sadar, iya ya. Sama-sama baiknya, enggak ada yang lebih jelek, lebih buruk. Makanya kita jangan sawang sinawang orang bilang. Kita melihat orang lain lebih enak dari kita, enggak. Saudara, sabit itu ya lebih berguna untuk pakai nyabit rumput. Tapi coba pakai untuk ngupas bawang. Saudara mau makan apel ngupas, wah sulitnya minta ampun. Pakai sabit. Itu pakai pisau dapur, enak, sehat-sehat. Anda mau nyabit rumput pakai pisau dapur,
Wah, sampai 1 bulan baru selesai ya ladangnya ini. Jadi ini bukan masalah mana yang lebih baik, mana yang lebih hebat gitu loh. Saudaraku ya. Jadi saudara jangan melihat orang lain wah lebih enak, enggak. Anda ini harus belajar mengerti manakah kehendak Allah tadi ya, kapan tadi di awal ya, mana yang baik, mana yang sempurna. Anda itu misalnya kalau alat, Alkitab juga ngomong kita ini seperti alat di dalam rumah Tuhan. Yang paling gampang contoh sederhana seperti gini, kayak piring sama gelas itu bagus mana? Berharga mana piring sama gelas? Sama-sama, saudaraku. Kalau makan pakai piring. Kalau makan pakai gelas, wah ya mie gelas itu. Atau minum, saudara mau pakai piring, wah tumpah-tumpah saudara. Ya kan tergantung gitu loh, makanya semua itu sama-sama berharganya, sama-sama bergunanya. Setiap Anda berguna di hadapan Tuhan. Setiap Anda berharga di mata Tuhan. Amin. Entah Anda sendok, garpu, piring itu masing-masing alat. Alkitab ngomong di Roma itu ya, kamu itu seperti alat di dalam rumahnya. Makanya Anda nggak usah iri gitu sama orang lain. Ya, setiap orang itu berharga di mata Tuhan ya. Makanya hikmat Allah itu ngajarin, mungkin kamu merasa bodoh, kamu merasa lemah. Apa yang enggak pernah kamu lihat, enggak pernah lihat ini, enggak pernah. Denger ini enggak pernah, mikir aja enggak pernah, enggak usah khawatir. Tuhan sanggup sediakan itu. Allah sanggup, nanti nyanyi itu deh, melakukan segala perkara. Apa yang enggak pernah kamu lihat, apa yang tak pernah dilihat, mata dengar, timbul Tuhan sanggup sediakan itu bagi kita anak-anaknya. Amin, saudaraku, itu hikmat Allah gitu loh. Jadi kasarnya itu, omongan saya itu sak goblok-gobloknya Anda, sak kuper-kupernya Anda, sak delaum-delaumnya Anda, karena Anda anak Tuhan, Bapamu di sorga itu, saudaraku. Mungkin kau dianggap lemah oleh dunia ini, kau dianggap bodoh oleh dunia ini, tapi Tuhan itu justru memakai Anda dan saya anak-anaknya, ya, justru mempermalukan dunia ini. Tapi hikmat ini, saudaraku, ya, hanya bisa diterima oleh ayat 6 tadi, di kalangan mereka yang telah matang, untuk orang-orang yang telah dewasa rohani. Yang belum dewasa rohani terus saja mencari tanda, terus saja mencari masuk akal enggak, terus saja ngutak-ngatik, ya, bingung akhirnya. Tapi anak Tuhan hidupnya penuh damai. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah hikmat yang dari Tuhan itu, ya, pasti yang terbaik buat hidupmu. Ya, nggak usah mikir engkau piring atau engkau gelas, engkau sabit misalnya alatnya, atau engkau apa namanya pisau. Semua itu berguna, saudaraku, ya, dengan tujuannya masing-masing. Makanya sukses itu saya tutup ya, selain kali diperpanjang ya, kita lanjutkan minggu depan. Tahu enggak, saudara, sukses itu kalau ukuran dunia orang yang banyak uangnya, kedudukannya tinggi, materinya berlimpah, itu sukses ukuran dunia. Tahu enggak namanya istilah sukses? Sukses itu kan berhasil. Sukses itu ukurannya apa? Sukses itu adalah ketika Anda in the right place, di tempat yang tepat. Namanya apa ini? Tadi sabit, itu adalah sabit yang sukses. Ketika dia dipakai untuk menyabit rumput. Ya toh? Karena pembuat sabit ini memang bermaksud membuat sabit dibuat melengkung gini untuk bisa menyabit rumput. Tapi dia tidak akan sukses ketika dia dipakai untuk ngupas apel tadi. Ya bisa, tapi beratnya minta ampun, bisa kena tangan Anda sendiri. Pisau dapur juga gitu, pisau dapur ini akan sukses ketika berguna di tempatnya. Nah, sekarang renungkan hidupmu, sudahkah engkau ada di tempatmu? Di tempat yang Tuhan sudah rencanakan. Engkau ini dibuat jadi apa? Mbak Sri misalnya, Tuhan buat engkau jadi pisau dapur. Jangan engkau ke ladang untuk buat sabit rumput. Engkau ada di dapur. Ya, wah, WA kemarin Kersel WA-nya gambarnya koki. Itu merek beras yang saya beli itu ya, topi koki. Jadi inget-inget. Koki, kamu misalnya bidangmu di situ, tekuni di situ. Istri saya bilang kurangnya tekun aja itu. Tinggal tekun aja gitu ya. Ya tahu banyak orang maaf, Mbak Sri ini talentanya banyak ya, masa luar biasa, gado-gado aja dikasih ayam. Wah,
Enak. Di Sulawesi gitu Mas Sur ya. Nah, siapa tahu laku di sini orang. Wah, ada ayamnya ini. Mahal ini gado-gado ada ayam. Nah, tapi intinya kalau dia bidangmu di situ buat roti, bagus ya. Kapan roti apa itu dia? Cucur apa? Pinter. Nah, coba. Lah Joshua juga gitu, anak saya kan hari ini saya main gitar nih. Ya bidangnya di situ. Saya ajak ke depot, dia enggak tertarik sama sekali. Lihat ini, lihat itu. Nah, bukan bidangku. Dia, lah ini sesuai gitu loh. Ya. Wah, kemarin apa? Ini loh, apa namanya? Ini kan kampanye. Wah, sampai masang di Indomaret apa itu, kampanye virtual dia, kampanye pemilihan BEM itu. Wah, ibu saya kan dengerin kan pakai laptop itu. Kok pinter ngomong ya? Oh ya ada yang ditiru. Bapaknya pinter ngomong. Jadi ya bidangnya di situ mungkin ya. Wah, tapi bidang yang lain bukan mungkin. Makanya Anda nggak usah lihat orang lain. Amin. Jangan lihat orang lain. Kalau engkau sabit, jangan lihat seperti pisau. Aku pengen di dapur, di sini panas di ladang. Jangan, kok di dapur malah nggak berguna, kok malah berkarat kamu. Ya, saya sadar, saya menjadi hamba Tuhan bersyukur di desa ini Gunung Gedangan. Saya mungkin kalau di kota besar udah banyak hamba Tuhan. Di sini butuh hamba Tuhan. Ya, butuh pelayan Tuhan, butuh banyak gitu di tempat yang seperti kita ini. Makanya saya enggak pernah berpikir, oh nanti jadi pendeta di kota besar, di gereja yang besar, ya, di rumah yang besar, di jalan yang besar. Ini jalan kecil. Puji Tuhan. No, ini jadi kalau cara berpikirnya gitu, berdasarkan hikmat Allah, sudah percaya apa yang enggak pernah kamu lihat, enggak pernah kamu dengar, enggak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan. Mari kita berdoa, saudaraku. Haleluya, haleluya. Mari kita menangkap, mengerti hikmatnya Allah, ya, yang berbeda dengan dunia ini. Kita hidup, ya, dengan hikmat Allah, bukan dengan hikmat dunia. Kita nyanyi lagu itu tadi ya, tapi buat nada pelan ya, nggak lengkap musiknya. Iya aja. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah timbul, tak dengar, didengar telinga, tak pernah timbul di hati, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, kita percaya, apa pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama percaya, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya sekali lagi dengan iman, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya tak berubah. Anda memiliki hikmatnya Allah, hikmat yang disediakan bagi anak-anaknya, hikmat yang tersembunyi berabad-abad, hikmat yang rahasia, bahkan ada sebelum dunia dijadikan. Bukan seperti hikmat dunia yang baru ada ini. Tuhan sediakan buat kita, sehingga menggenapi apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini, apa yang dianggap lemah oleh dunia ini, justru dipakai Allah untuk mempermalukan mereka yang merasa dirinya berhikmat, untuk mereka yang merasa dirinya kuat, untuk merasa orang yang dirinya hebat. Satu kali mereka akan dipermalukan, satu kali mereka akan kecewa, karena itu bukan dari Allah. Tapi saudara dan saya yang diberikan hikmat dari Bapa di sorga, kita bersyukur, kita dijanjikan Tuhan hikmat yang tidak pernah kamu lihat, apapun yang tidak pernah kamu dengar, apapun yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Gak usah takut, saudaraku, dengan hidupmu. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Trust in Him. Serahkan hidupmu, orang Jawa bilang semeleh, kepada Gusti. Berserah kepada Dia, yakin. Apapun keadaanmu hari ini, Dia sanggup. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya mau ngajak berdoa, saudaraku. Apapun pergumulan Anda, mungkin untuk rumah tangga, keluarga Anda, untuk suami, untuk istri Anda, untuk anak-anak Anda, untuk pekerjaan, mungkin untuk pasangan hidup. Mungkin saat ini Anda belum melihat, Anda belum mendengar, tidak pernah timbul dalam hati. Apapun mungkin tidak sanggup kita jangkau dengan pikiran kita. Bagaimana aku bisa menyelesaikan masalahku?
Bagaimana aku bisa melewati semua ini? Bagaimana aku bisa menghadapi semuanya ini? Tapi oleh hikmat Allah, kita yakin dan percaya. Itu bukan hikmat dari dunia ini. Itu bukan hikmat manusia. Tapi itu hikmat pengetahuannya Allah. Itu kekuatannya Allah, saudaraku. Percaya. Percaya. Tuhan sediakan, percaya. Berdoa saat ini, berdoa. Saya berikan waktu 2-3 menit. Apa yang kau rindukan, apa yang sedang kau hadapi, berdoa, percaya. Mungkin kau belum melihat jalan keluarnya. Mungkin kau belum mendengar jalan keluarnya. Mungkin kau belum terpikir jalan keluarnya. Tapi hikmat Allah tidak bergantung dengan perkara-perkara dunia. Apa yang dilihat, didengar, dipikir itu adalah yang dicari dunia. Orang Yahudi mencari tanda. Orang Yunani mencari hikmat. Tapi kamu anak-anak Allah, kamu bersandar kepada hikmatnya Allah. Yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Yang dianggap lemah oleh dunia ini. Tapi karena itu hikmatnya Allah, apa yang dianggap bodoh oleh manusia justru akan lebih baik, lebih daripada yang dunia dapatkan. Apa yang dianggap lemah oleh dunia ini justru dibuat Allah menjadi lebih kuat daripada yang dunia sanggup pikirkan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari ngucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Mau percaya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Sekali lagi, Yesus, kemuliaan-Mu, kita percayakan kemuliaan-Nya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yang kita cari adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan dunia ini. Kemuliaan hikmat Allah, bukan hikmat dunia ini. Berkati hidupku. Sekali lagi, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, memberkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dan
lagi. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi, segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir ya Tuhan. Tuhan bersama kita, saudaraku. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Inilah kekuatan kita, hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kita mengandalkan hikmat-Nya Allah, kekuatannya Allah yang tidak sama dengan dunia ini, yang lebih tinggi dari dunia ini, lebih berkuasa dari hikmat dunia ini. Menyembahmu. Sekali lagi, segala pujian, pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan. Sama-sama, oh, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi kita mau sembah Dia, haleluya. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami boleh mengenal hikmat-Mu ya Bapa. Hikmat yang tersembunyi, secret, yang rahasia, yang sudah ada bahkan sebelum ada segala sesuatu, sebelum dunia dijadikan. Dan Kau berkenan menyingkapkannya itu kepada kami, yaitu hikmat di dalam Kristus, hikmat di dalam pemberitaan kebodohan salib Kristus yang bagi dunia dianggap kebodohan, tapi adalah kekuatan Allah bagi kehidupan kami umat-Nya. Dunia tidak bisa menerima, tidak bisa mengerti. Tapi anak-anak-Mu yang Kau panggil, Kau pilih Tuhan, mereka akan dapat mengerti. Ada hikmat, ada kekuatan di dalam salib Kristus ya Tuhan. Biar anak-anak-Mu menemukannya itu. Mereka mengalaminya dalam hidup mereka. Apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini, apa yang dianggap lemah oleh dunia ini, tapi karena itu adalah Kristus, itu adalah salib Kristus, itu adalah kekuatan Allah yang sejati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Bersyukur buat hari ini. Setelah kami selesai dalam ibadah kami tidak akan selesai begitu saja, tidak akan pulang dengan sia-sia, tidak akan lewat begitu saja. Tapi semua apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, semua yang Tuhan buka kepada kami, kan hikmat-Mu yang luar biasa itu
buat semakin mengerti, anak-anakmu semakin mengerti Tuhan. Semakin mengerti akan kehendak-Mu, akan rencana-Mu, akan yang terbaik buat hidup mereka. Jadikan hidup anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan mereka alat-alat di dalam rumah-Mu ya Tuhan, yang Kau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.